Teresia Primadona Asman. Ibu Nei, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Salam hangat ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Bu Nei. Salam hangat. Selamat Oke. pagi ke seluruh pendengar RRI ND. Ibu Nei, Ya, apa yang menjadi alasan utama begitu ya, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini berinisiatif menjadikan Balai Latihan Kerja Labuan Bajo ini sebagai sentra pelatihan utama di Flores? ya, yang pertama saat Hmm. ini Labuan Bajo sudah tidak hanya menjadi etalase atau pasar kerja Manggarai Barat saja, tetapi Hmm. menjadi pasar nasional bahkan dunia. Jadi saat acara kemarin, pembukaan kemarin itu salah satu Hmm. hal yang menjadi komitmen Bapak Bupati gitu. Karena saat ini yang mencari kerja di Labuan Bajo bukan hanya orang Manggarai Barat saja, tetapi Hmm. hampir seluruh ya tidak hanya secara nasional, tetapi bahkan tenaga kerja asing dunia juga pasar kerjanya ada di Labuan Bajo saat ini. Jadi Hmm. kenapa tidak mendorong secara khusus Flores ya, karena Ya. ini mudah diakses oleh Flores Hmm. dibanding kita Kupang ya. Berharap nanti BLK-nya bisa menjadi BLK untuk Flores. Gitu. Oke. Nah, berinisiatif untuk menjadikan BLK Labuan Bajo ini sebagai sentra pelatihan utama di Flores, apa upaya begitu ya pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk mengatasi tantangan terbesar untuk meningkatkan kualitas pelatihan dulu begitu ya di Balai Latihan Kerja yang ada di Labuan Bajo Manggarai Barat ini, Ibu Nei. Iya. Pertama memang kalau dilihat dari ketersediaan sarpras sebenarnya masih jauh gap antara kebutuhan dengan Hmm. isi yang ada sekarang ini masih sangat jauh, baik dari ketersediaan sarpras maupun juga dari ketersediaan instruktur yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini di Labuan Bajo. Hmm. Tetapi kerja kolaborasi yang membantu kita untuk mengurai tantangan tersebut. Jadi kebetulan di sini ada berapa banyak? Ada kurang lebih 5 balai latihan kerja komunitas, Hmm. juga ada lembaga pelatihan kerja swasta yang kita kerjasamakan gitu. Jadi paket pelatihan yang disupport oleh kementerian dari dana APBN melalui Balai Pelatihan Lombok Timur Hmm. itu kita sinergikan dengan instruktur yang tersedia, baik itu instruktur yang ada di BLK komunitas, juga instruktur yang tersertifikasi yang ada di SMK dan juga swasta. Akhirnya semua paket pelatihan bisa dijalankan dengan cepat. Oke, berarti ini kolaborasi begitu ya antara pemerintah daerah kemudian dengan pihak swasta dan juga kementerian begitu, Ibu Nei ya sejauh ini. Ya, betul sekali. Oke, dan langkah konkret apa ini yang sudah diambil oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk memastikan bahwa Balai Latihan Kerja Labuan Bajo ini bisa memenuhi maksud kami kebutuhan tenaga kerja yang ada di Flores ya, tidak secara khusus di Manggarai saja, tetapi ini di Flores. Ya, kenapa di Flores ya karena saat ini memang sudah di 2 tahun terakhir ini Mm-mm. banyak dari luar kabupaten secara khusus NTT ya kita prioritaskan yang mengakses kegiatan pelatihan juga pemagangan yang ada di Labuan Bajo. Jadi paling nanti kita mintakan untuk surat domisili aja di Labuan Bajo. Karena kalau ditolak ya sayang juga mereka mau mengakses kemana gitu. Jadi kita Mm-mm. terima itu dari kabupaten tetangga. ND juga pernah, terus ada Mm-mm. beberapa juga ada itu mengikuti mengakses pelatihan yang ada di BLK. Kebetulan memang kita ya paket pelatihannya banyak ya tahun ini dan tahun kemarin lumayan ada 15 paket kegiatan yang disupport oleh kementerian. Oke, Kementerian 15 paket ya untuk tahun Ya, 2024 itu. Oke, 2020. pelatihan semacam apa ini yang 15 paket ini, Bu Nei, mungkin bisa dijelaskan? Iya, ada berapa banyak pelatihan yang memang sebelum kita memilih pelatihan kita asesmen dulu dengan Mm-mm. industri. Kira-kira kebutuhan kompetensi apa yang sering sekali dibutuhkan industri. Salah satunya ada beberapa ya yang Mm-mm. favorit. Boga itu di kitchen dari setiap high season itu pasti kebutuhan untuk support di dapur di kitchen di Boga itu sangat tinggi. Jadi pelatihan Boga kita tahun ini selenggarakan 2 paket, Mm-mm. terus barista juga. Barista ini sekarang kafe, restoran nih banyak sekali tumbuh di Labuan Bajo itu juga masih menjadi favorit. Mm-mm. Terus TIK juga ya untuk komputer juga itu juga komputer
AC, terus saat yang baru, pelatihan terbaru yang kita lakukan tahun ini itu pelatihan housekeeping Mhm. dengan pelatihan kelistrikan. Jadi di hotel itu, di industri itu banyak sekali butuh, tenaga engineering yang, minimal punya basic kelistrikan dan AC. Itu berapa banyak paket pelatihan yang baru tahun ini, sedangkan yang lainnya Mhm. itu diulang pakai tahun sebelumnya dan memang sesuai dengan, request industri. Oke. Seperti FB service itu juga Mhm. sering kita karena ini, permintaan waitress baik hotel maupun restoran tuh selalu tinggi setiap tahun. Jadi FB service juga kita selenggarakan tahun ini. Dan itu Mmm. kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja swasta. Oke. Dan yang sedang berlangsung ini, pelatihan dalam bentuk apa, Ibu? Dan juga, kabarnya tadi disebutkan bahwa ini, pemagangan Lombok Timur begitu ya, dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat? Ya, Lombok Timur itu sebenarnya balai pelatihan, vokasi ya, yang Mhm. membawahi Nusa Tenggara. Jadi, pembiayaannya dari APBN melalui Lombok Timur Mhm. untuk, Manggarai Barat itu yang tahun ini kami diberi kurang lebih 15 paket kegiatan. Ini semua pelatihan kompetensi, jadi intensif selama, Mhm. kurang lebih 30 hari, tersingkat itu 23 hari. Oke. Ada pelatihan juga menjahit lebih khusus untuk craft kria. Kita tahu ya sekarang ini, pariwisata untuk Flores ya, Mhm. ini kebutuhan produk turunan tenun ini kan sangat tinggi sekali. Jadi tidak cukup hanya untuk kain saja, tetapi berapa banyak, pencaker maupun, pelaku usaha itu coba ya dilatih untuk bagaimana mendesain, produk tenun kita menjadi produk turunan yang diminati oleh tamu. Mhm. Baik mungkin, menjahit pakaian, juga menjahit pouch, tas, dan lain-lain. Oke. Dan untuk, jenis pelatihan ini, yang diselenggarakan selama 30 hari ya, kurang lebih 1 bulan begitu ya. Ini berapa banyak Betul, peserta begitu? satu kelas itu 16 karena ini pelatihan intensif jadi, Mhm. satu pelatihan maksimum 16 peserta. 16 peserta. Peminatnya kemarin ini baru seleksi untuk gelombang 2-nya, Mhm. hanya kelas yang dibutuhkan peminatnya ada 300-an. Jadi kami harus melakukan proses seleksi untuk Seleksi. mengukur, Mhm. komitmen, pencaker ya, calon peserta pelatihan tuh. Karena kadang-kadang kalau misalnya tidak diseleksi, ada yang mungkin sekedar hanya ikut, untuk hanya sekedar mencari sertifikat, Mhm. tapi ada Mhm. beberapa komitmen bahwa setelah lulus, dia bisa bekerja atau mulai usaha. Itu hal-hal yang, prioritas untuk kami, seleksi di Mmm. awal. Oke. Karena target selain pelatihan juga nanti ada target namanya penempatan, kerja. Jadi seberapa banyak anak-anak, Mmm. eks-pelatihan BLK bekerja di industri maupun berwirausaha, itu juga menjadi indikator keberhasilan kegiatan pelatihan. Mhm. 300 yang melamar ini apakah juga, dari, sebuah kabupaten yang ada di Flores juga ada begitu keterwakilan? Iya, betul, ada Bu, ada, Mhm. itu. Lalu setiap tahun itu pasti ada dan, seperti ya menjadi komitmen Pak Bupati, ya Mhm. Labuan Bajo tidak semua kabupaten punya BLK dan tidak semua kabupaten mendapat, dukungan pusat dengan banyak pelatihan. Jadi kami membuka akses juga untuk para peserta, NTT ya secara khusus Mhm. gitu. Itu kan untuk peserta dari NTT, dari kabupaten mana saja di NTT. Ibu Neng ini, untuk tahun 2024 ini kan ada 15 paket begitu ya untuk pelatihan yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Nah, bagaimana masyarakat umum ya, yang ada di Flores ini, supaya bisa tahu begitu, bisa mengakses informasi terkait dengan pelatihan-pelatihan yang akan digelar begitu di, Manggarai Barat, Labuan Bajo di BLK ini? Iya, baik Ibu. Untuk, penyelenggaraan pelatihan sebenarnya, biasanya di awal tahun atau sebulan sebelum, pelatihan, Mhm. itu kami rilis, semua di media sosial, di semua jejaring informasi dan yang paling ini sekarang pendaftarannya online. Jadi ada aplikasi kementerian dan rata-rata Mhm. pencari kerja pasti bisa mengakses ke situ. Itu aplikasi Siap Kerja, itu bisa diakses ke situ. Jadi saat mereka membuka, mereka tahu bahwa ada berapa jenis paket pelatihan yang akan diselenggarakan di mana di seluruh Indonesia ini, dalam Mmm. sistem tersebut. Jadi semua
pendaftarannya dilakukan secara online, Secara nanti online. Mhm. cara seleksinya aja yang nanti dilakukan secara offline gitu. Oke, di aplikasi ini hanya bisa mendapatkan informasi terkait dengan pendaftaran saja kah atau informasi-informasi lainnya seperti, Info lowongan kerja dan lain-lainnya begitu Ibu Nei? aplikasi Siap Kerja ini aplikasi Kementerian Tenaga Kerja, Oke. yang di semua informasi terkait ketenagakerjaan. Jadi baik itu lowongan Mmm. kerja, lowongan magang, magang dalam negeri, magang di luar negeri, semua jenis pelatihan itu semua ada di dalam, aplikasi Siap Kerja ini. Oke, sudah Semua berapa lama ada aplikasi ini Bu Nei? Kenapa Ibu? Ibu, aplikasi Siap Kerja ini, sudah sejak kapan begitu? Sudah lama Ibu, ini aplikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Memang belum semua kabupaten, mendorong pemanfaatan, Mhm. sistem, digital ini, tetapi kami di Manggarai Barat Mhm. kurang lebih ya 3 tahun terakhir ini itu sudah mewajibkan. Jadi kalau semua, jenis pelatihan itu di-upload ke situ, semua lowongan kerja juga Mhm. diinformasikan, misal job fair itu juga dilaksanakan di situ, upload di situ. Jadi semua informasinya bisa diakses oleh industri Siapapun ya? dan Mhm. siapapun yang ada di Indonesia. Jadi pelamar juga tidak harus hanya ada di Manggarai Barat, juga pelamar-pelamar yang ada di manapun itu bisa mengakses, mengisi, informasi lowongan magang, lowongan kerja juga, pelatihan yang ada di mana saja di Indonesia. Oke. Baik Ibu Nei, sebelum kita akhiri obrolan kita di pagi hari ini, apa yang menjadi pesan Anda begitu untuk, masyarakat, yang ada di Flores begitu ya, terkait dengan informasi yang kita sampaikan di pagi hari ini? Ya, pertama, ya harus disadari bahwa, saat ini sangat berbeda dibanding berapa tahun silam. Saya juga merasakan kalau, saat ini pasar kerjanya tidak pernah kita bayangkan. Jadi ada berapa banyak tuntutan-tuntutan kerja yang, mungkin dulu zaman kita tidak ada, tetapi sekarang itu ruang kerjanya sangat terbuka. Jadi Mhm. saya sangat berharap, semua anak-anak muda, ya harus produktif. Jadi kalau sudah lulus kuliah baik SMP, lulus sekolah, baik itu lulusan SMA maupun kuliah, itu apapun kuliahnya, yang penting harus kerja. Jadi jangan lagi bilang kuliah ini saya harus bekerja di sini, padahal pasar kerjanya tidak ada. Mhm. Ataupun kalau tidak, ya harus, mengupdate ilmu dengan pelatih skill, harus diupdate dengan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga bisa berwirausaha, membuka lapangan usaha sendiri. Jadi jangan mau untuk, nganggur. Sekarang ini, digital sudah, ya sudah seperti yang sudah tersedia, jadi Mhm. manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kalau tidak bisa mengakses pelatihan offline, ada begitu banyak pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pemerintah melalui jaring, sistem online. Jadi apa saja harus diikuti. Terus yang berikut, saat ini untuk pasar kerja yang ada di Labuan Bajo atau dimanapun itu Mhm. butuh keahlian. Jadi keahlian khusus itu hanya bisa didapatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi jangan bosan untuk mengupdate ilmu, mengikuti pelatihan dan mengakses seluruh, yang namanya pelatihan yang diselenggarakan. Banyak pelatihan gratis saat ini. Jadi sekarang tergantung kemauan kita untuk mau atau tidak untuk mengupdate ilmu atau skill kita. Itu saja mungkin. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nei untuk waktunya bersama RRI. Sukses untuk, semua kegiatan yang sedang diselenggarakan di Labuan Bajo. Salam hangat dari Endi Kota Pancasila ke Labuan Bajo. Selamat pagi. Baik, Labuan Bajo, selamat pagi.